just mean anything. Maybe a fish if I get lucky. Are you sure? Did you see anything? Nothing. Let's take a swim before. Isn't that dangerous? Best place to get lobster. Hai, balik lagi bareng gue Al di channel Squishy Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang orang yang terdampar di sebuah pulau kecil. Mereka terdiri dari dua pria dan seorang wanita. Satu dari dia itu merupakan pasangan suami istri. Sebelum lanjut, mari kita putar dulu intronya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita yang berenang dan mendarat di sebuah pantai. Tentu kita penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan menimpa wanita itu. Diceritakan flashback sebelum kejadian yang dialami si wanita, kita akan melihat sepasang suami istri yang bernama Jack. Di sini mereka merupakan pasangan suami istri yang terbilang kaya dan memiliki kapal pesiar. Pasangan ini akan melakukan perjalanan dengan menggunakan salah satu kapal pesiar milik mereka dan mengajak beberapa temannya. Salah satu kru kapal mereka bernama Manuel. Ia merupakan pria rupawan sehingga teman-teman Jenny kesemsem melihat wajah tampannya itu. Namun di balik ketampanannya, rupanya ia punya masalah dengan seorang wanita yang bernama Mary. Mungkin saja Mary adalah mantannya yang ingin kembalikan, namun ditolak mentah-mentah oleh Manuel. Sehingga terjadi perdebatan dan pertengkaran sewaktu Manuel bersiap untuk pergi meninggalkan Mary dengan kapal pesiarnya. Dan itu disaksikan oleh Jack dan juga Jenny, tentunya beserta teman-temannya. Kapal telah berlayar mengarungi laut dan gelapnya malam. Nampak Jack dan yang lainnya minum bersama dan mengajak Manuel untuk bergabung bersama mereka. Namun Manuel menolak karena ia merasa tidak pantas duduk bersama Jack dan yang lainnya, mengingat ia hanyalah seorang pelayan di kapal tersebut. Di tempat lain, terlihat Mary melakukan hal aneh dan mengutuk Manuel yang sedang berada di kapal. Kita kembali ke kapal di mana pasangan suami istri Jack dan Jenny tengah asik main kuda-kudaan. Mereka mengeluarkan suara yang sangat berisik. Dan secara kebetulan kamar mereka bersebelahan dengan kamar yang ditempatin oleh Manuel. Hal itu cukup mengganggu konsentrasi Manuel yang saat ini sedang membaca sebuah majalah. Ia pun jadi penasaran dan mencoba mendengarkan lebih jelas bisikan-bisikan apa yang datang dari kamar sebelah. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Manuel mimisan dari hidungnya. Malam kini berganti menjadi pagi. Jack ingin bersantai dengan menikmati sebotol minuman, namun minuman yang dipesan tak kunjung datang, sehingga membuatnya menjadi kesal terhadap Manuel. Dan hal itu disampaikan kepada kapten kapal. Lantas Manuel ditegur oleh sang kapten. Menurutnya masalah ini adalah masalah sepele, tapi Jack terlihat memperbesar masalah itu. Ia pun kesal dan mengambil kacamata renang dan sebuah belati yang ada di dapur dan melemparkan sebuah kain ke atas kompor gas, dan tanpa sengaja menyebabkan kapal pesiar itu terbakar. Mereka yang berada di dalam kapal tidak mampu memadamkan api dengan alat pemadam kebakaran yang tersedia di sana. Situasi semakin gawat, memaksa mereka meninggalkan kapal menggunakan skoci. Sial bagi mereka, badai dan ombak menerjang skocinya hingga terbalik semuanya menjadi terpisah, dan sebagian dari mereka menghilang di tengah lautan lepas. Kita kembali ke Jenny yang sendirian di bibir pantai. Ia tersadar dari lamunan dan melihat kapten yang mengapung dan mencoba untuk menolong kapten itu dengan cara menyeretnya keluar dari air dan mencoba menyadarkan kapten itu lagi. Di saat itulah muncul Manuel membantunya menyadarkan kapten, namun ternyata nyawanya tak bisa terselamatkan. Mereka pun mengubur kapten di dekat pantai. Kini mereka menghadapi malam yang begitu dingin dan hujan yang datang tanpa diundang dengan begitu deras. Mereka berteduh di bawah skot yang telah terbelah menjadi dua. Malam itu sekujur tubuh mereka menggigil kedinginan. Manuel mencoba membuat kehangatan dengan tubuhnya saling menempel dengan Jenny. Hal itu terpaksa dilakukan Manuel agar mereka tidak mati kedinginan. Walaupun ia tahu Jenny merupakan istri dari seseorang. Besok pagi pun tiba.
Manuel menyelam mencari sesuatu untuk bisa dimakan oleh mereka. Kemudian Manuel dan Jenny mendirikan sebuah gubuk dengan atap daun dan dahan pohon kelapa untuk dijadikannya bangunan. Buah kelapanya mereka nikmati untuk melepas dahaga. Pakaian yang digunakan Jenny hanyalah seadanya, seperti orang-orang yang sedang berjemur di pantai pada umumnya. Hal itu membuat pandangan mata Manuel berpetualang ke tubuh Jenny. Tentu saja tanpa sepengetahuan dari pemilik tubuhnya. Kalau berada di pantai, sudah pasti mereka akan melakukan berenang. Hal itulah yang dilakukan oleh mereka berdua. Manuel mencoba mengajak Jenny untuk berenang bersama, dan keduanya pun berenang tanpa sehelai kain yang menempel di tubuh mereka. Awalnya mereka asik berenang diselingi dengan obrolan di mana Manuel menceritakan masalah pribadinya, yaitu tentang Maria kepada Jenny. Namun ketika Manuel bertanya tentang sesuatu hal yang dianggap pribadi, Jenny pun menjadi marah. Ia tidak terima sehingga mereka menjadi tidak akur. Malam pun kini datang. Mereka lewati dengan tidur berdempetan. Hal itu dilakukan untuk membuat tubuh mereka tetap hangat. Besok pagi pun kembali datang. Hari kedua bagi mereka terdampar di pantai itu. Keduanya mencoba untuk berdamai, di mana Manuel menyelam mencari ikan untuk dimakan. Ia pun menemukan lobster yang cukup besar. Tanpa sengaja ia pun melihat seseorang yang terdampar di karang. Dan itu ternyata adalah Jack. Ia ternyata masih hidup. Manuel segera membawanya ke gubuknya. Jenny melihat Jack bersama dengan Manuel, perasaan bahagia melanda dirinya. Ia dipertemukan dengan suami tercintanya. Begitu juga dengan Jack, dia bersyukur bisa mendapatkan kembali Jenny sang istri. Jack melihat Manuel dan Jenny waktu menangkap kepiting. Mereka terlihat sangat akur. Pikirannya pun kini telah menerawang kemana-mana hal-hal yang tidak baik tentang Jenny dan Manuel. Kini ia mencurigai mereka ada hubungan sesuatu. Ia mengira Manuel telah menaklukkan istrinya dengan pedang pusaka miliknya. Namun Jenny meyakinkan bahwa ia dan Manuel hanyalah teman biasa. Dia mengungkapkan bahwa Manuel adalah teman yang baik, dan dia berusaha menangkap ikan untuk mereka makan bersama. Dan secara sukarela berbagi dengan Jenny, dan tentunya Jack kebahagiaan atas apa yang telah didapatkan oleh Manuel. Di sisi lain Jack merasa aneh dan tak habis pikir bagaimana Manuel bisa membawa kacamata menyelam dan sebuah pisau. Suatu terjadi kebakaran di kapal, dia terus saja mencurigai Manuel bahwa ia memiliki niat tersembunyi kepada istrinya. Hal itu disampaikan kepada Jenny. Tentu saja Jenny tidak sependapat dengan pemikiran Jack yang terlihat terlalu sempit, karena yang mereka butuhkan sekarang adalah cara bertahan hidup di pulau kecil itu. Ia merasa hidup mereka tergantung kepada Manuel atas apa yang mereka makan. Jenny menemani Manuel menyelam dan menangkap lobster untuk mereka makan. Kemudian mereka kembali ke gubuk dan mendapati Jack telah memadamkan api yang rencananya mereka gunakan untuk membakar lobster, dan tentunya untuk menghangatkan badan mereka. Ia juga memindahkan gubuk mereka untuk Manuel yang terbuat dari skot yang telah terbelah tanpa membicarakannya terlebih dahulu. Bukan hanya mencurigai Manuel, bahkan ia tidak percaya lagi dengan Jenny. Kini pikiran Jack tidak berjalan dengan baik. Ia merasa Manuel dan Jenny memiliki hubungan gelap. Puncaknya mereka bertengkar. Jack mengatai Manuel tergoda dengan tubuh istrinya. Karena terus-terusan dicurigai, akhirnya Manuel mengacukan pikiran Jack untuk membuatnya menjadi lebih marah. Ia mengungkapkan bahwa ia ingin memiliki Jenny seutuhnya. Kini Manuel tidak akan membagi makanan dengan Jack. Sementara Jenny mengira Jack adalah orang yang bodoh. Dia memilih memutuskan pertemanan dengan Manuel. Kini mereka harus mencari makan sendiri-sendiri. Jenny tahu bahwa Jack tidak akan bisa mencari ikan seperti Manuel. Tapi walau bagaimanapun ia tetap mengikuti suaminya. Mereka bersama mencari sesuatu untuk dimakan dan menyelam bersama. Namun mereka tidak mendapatkan apapun yang bisa untuk dimakan. Sementara Manuel telah mendapatkan ikan dan membelahnya untuk segera dibakar dan memakannya. Jack kembali berusaha untuk menyelam dan menangkap ikan yang ada di laut. Sementara Jenny menghampiri Manuel yang sedang menikmati lezatnya ikan hasil tangkapannya. Jenny sebenarnya sangat kelaparan ingin makan ikan dari Manuel. Tidak ada masalah untuk Manuel untuk berbagi dengan Jenny. Namun ia punya satu syarat bahwa Jenny harus melakukan hal yang romantis kepada Manuel. Karena memang cacing di dalam perut Jenny meronta minta jatah makan, ia pun melakukan syarat yang dibuat Manuel. Dan tentu saja tanpa sepengetahuan Jack tentunya.
Manuel sendiri punya alasan melakukan ini, di mana ia mulai termakan omongan dari Jack. Bahkan ia menyukai Jenny sekarang. Ia juga ingin tahu apa Jenny punya perasaan yang sama dengannya. Karena selama mereka bersama, ia menyadari Jenny merasa nyaman terhadap dirinya. Jack keluar dari air dengan tubuh kedinginan. Ia hanya mendapat 3 ikan kecil yang tidak cukup untuk 1 orang pun makan. Adapun Jenny menyiapkan perapian untuk membakar ikan. Namun Jack mencium bau ikan dari kayu bekas tusukan Jenny yang digunakan jenis sebelumnya untuk makan. Dengan terpaksa, Jenny berbohong. Dia mengatakan bahwa ia mencuri ikan itu dari Manuel. Pertengkaran Jack dan Jenny pun terus berlanjut. Jack marah hanya karena Manuel menggunakan happy-nya untuk membakar ikan. Jack menuduh Manuel telah membakar kapal sehingga mereka terdampar di pulau itu. Kedua pria itu pun sekarang berantem dan gelut di pinggir pantai. Kemudian Jack menghindar karena Manuel menurunkan dengan tombak. Sore hari pun tiba. Jack mulai mengasah beberapa besi kecil untuk digunakan menangkap ikan. Hari pun berganti, pagi pun telah tiba. Jack mengambil kacamata Manuel ketika ia masih belum terjaga dari tidur lelapnya. Lalu ia gunakan untuk menyelam dan menangkap ikan. Ketika terbangun, Manuel menyadari bahwa kacamata miliknya diambil oleh Jack. Ia pun sangat marah dan ingin menghabisinya. Jenny mengejar Manuel dan menahannya dari belakang. Entah apa yang dipikirkan oleh Manuel saat itu, ia berbalik dan membawa Jenny pun melakukan aksinya. Terlihat Jenny pun tak menolaknya dan terkesan menikmatinya. Saat kemudian mereka terkapar kelelahan. Jenny takut kalau suaminya akan mengetahui apa yang telah mereka perbuat. Tapi Manuel mengungkapkan perasaannya bahwa ia sangat mencintai Jenny sekarang. Dan kalaupun Jack akan tahu dan marah, Manuel akan bersama Jenny dan tetap melindunginya. Ketika Jack kembali, ia membawa ikan dan melemparkan kacamata milik Manuel ke arahnya. Manuel tidak seagresif sebelumnya. Dia terlihat tenang, tidak mempermasalahkan kacamata yang diambil oleh Jack. Hal itu semakin membuat Jack curiga bahwa Jenny telah melakukan sesuatu dengan Manuel. Jenny sendiri tanpa sengaja mengisyaratkan bahwa terjadi sesuatu di antara mereka. Jack meyakini bahwa mereka berdua telah main kuda-kudaan. Dengan amarah yang memuncak, ia pun menjambak rambut Jenny dan menyeretnya ke arah Manuel. Di situ juga ia mengakhiri hubungannya dengan Jenny. Kemudian ia pergi meninggalkan mereka. Hari-hari berganti, Jack tetap mengasingkan diri dari Jenny dan Manuel. Ia pun membuat peralatan seadanya untuk menangkap ikan. Secara tak sengaja, Jack menemukan sebuah sekoci di dasar laut dan menyeretnya ke pantai dan mencoba untuk memperbaikinya. Manuel melihat itu dan mencoba untuk membantunya. Namun, Jack melarang mereka untuk mendekat. Melihat sifat dan karakter asli Jack yang tidak mau berbagi apapun dengan orang lain membuat Jenny semakin yakin atas keputusannya kemarin. Bahwa berpisah dengan Jack adalah keputusan yang terbaik. Dan akan lebih baik baginya apabila kini punya Manuel yang selalu mau berbagi apapun dengannya. Malam pun tiba, hanya terdengar suara desiran ombak. Hal itu mengundang Manuel untuk berenang ke laut. Manuel mengajak Jenny untuk berenang. Bukan hanya berenang, malah keduanya menciptakan kehangatan di dalam air. Mereka membuat penyatuan tentang cinta mereka. Jenny memberi Manuel ide untuk mencuri sekoci milik Jack yang telah selesai diperbaiki. Rencananya mereka akan membawa pergi sekoci ketika Jack menyelam mencari ikan, supaya mereka bisa pergi bersama dari pulau itu. Mereka tidak menyadari bahwa Jack mendengar rencana mereka. Pagi pun kini telah tiba, Jack pergi menyelam mencari ikan. Sementara Manuel telah mendapatkan ikan dan meletakkannya di gubuk. Karena ia melihat Jack yang pergi menyelam saat ada kesempatan. Mereka mengambil sekoci milik Jack. Mereka berhasil berlayar dengan sekoci, tapi rupanya sekoci itu mengalami kebocoran. Sehingga air masuk dan mereka jauh dari pantai. Semakin banyak air yang masuk ke dalam sekoci dan menyebabkan sekocinya tenggelam. Kemudian mereka menyadari bahwa rencana Jack selama ini adalah agar mereka mengambil sekoci itu dan tenggelam di dalam lautan. Adapun Jack menyaksikan kepergian mereka, kemudian membakar gubuk yang dibangun oleh Manuel dan menyantap ikan milik Manuel. Jenny dan Manuel berusaha untuk kembali ke pulau. Ketika tiba di pantai, Jack melihat dan menyerang Manuel. Ia menancapkan tombak di tubuh Manuel. Ia berusaha melawan dan menghantam wajah Jack dan berusaha melarikan diri dengan tubuh penuh luka. Malam pun kini telah tiba, sementara Jack semakin gila saja.
Kini dia mengikat Jenny di tiang gubuk. Manuel kembali lalu menyerang Jack. Pertarungan Jack dan Manuel pun kini tak terelakkan kembali, sementara Jenny berusaha untuk melepaskan diri. Esok pagi pun kini telah datang. Jack yang masih marah mencoba untuk mencari keberadaan mereka. Di tempat lain secara bersamaan, Mary melanjutkan ritual yang aneh. Ia mengutuk Manuel. Kembali lagi ke pulau, keberadaan Manuel dan Jenny diketahui oleh Jack. Ia pun memburunya dengan tombak. Mereka berusaha berlari dan bersembunyi di atas pohon. Keadaan Manuel sudah semakin lemah dengan luka di tubuhnya. Ditambah lagi ritual yang dibuat oleh Mary yang mengutuk dirinya, menyebabkan ia celaka. Manuel pun kini jatuh dari pohon. Sementara Jack ingin menghabisinya. Jenny yang melihat itu tidak tinggal diam begitu saja. Ia melompat ke tubuh Jack, sementara Manuel yang kini bersiap untuk menghantam Jack dengan sebuah batu besar. Namun malah kehilangan keseimbangan saat mengangkat batu itu. Manuel terjatuh dan tombak milik Jack menancap di tubuhnya, bersamaan dengan ritual Maria yang menusuk boneka Manuel dengan paku. Manuel pun kini tewas. 1 tahun kemudian, sebuah keluarga dengan kapal pesiar meletakkan jangkar di dekat pulau. Mereka lalu menemukan Jenny tertidur di sebuah gubuk. Dia masih agak shock dengan kematian Manuel. Ia mengatakan bahwa ia seorang diri di pulau tersebut dan mengambil korek milik Jack. Kemudian keluarga itu pun mengajaknya pergi dengan kapal persiaran mereka. Mereka membagi makanan kepada Jenny, sementara Jack yang sudah menangkap ikan melihat kapal persiar itu telah lewat. Dia juga melihat Jenny berada di kapal tersebut. Jack berkali-kali memanggil. Sebenarnya Jenny melihat tapi mengabaikannya dan membawa pergi korek milik Jack, sehingga ia tidak bisa membuat api lagi. Jenny ingin balas dendam atas kematian Manuel dan meninggalkan Jack sendirian di pulau tersebut. Kini Jack sendirian tinggal di pulau itu. Entah apa yang terjadi selanjutnya dengan kehidupannya di sana. Dan film pun tamat. Dalam kondisi sulit, sifat asli manusia akan muncul dengan sendirinya. Gua Al, see you di film alur berikutnya.